bisa mengkalkulasi minimal ada 10 yang nyangkut di kita gitu ya. Ini minimalnya gitu ya 10. Maka idealnya supaya bisa langsung take action gitu ya, nggak nunggu-nunggu ditransfer, karena kadang pola pikir manusia ini kan cepat berubah gitu ya. Hari ini bilang oke, tapi nggak langsung transfer, besok bisa nggak jadi gitu. Jadi langsung saja take action. Nah, caranya gimana? Kita sediakan tiket kita gitu. Nanti saya juga akan beritahu bagaimana caranya. Jadi kalau mau order gitu kan bisa sekalian banyak. Jadi nanti tinggal aktifin aja, udah didaftar, aktifin, daftar, aktifin. Tinggal gitu aja. Gambarannya seperti itu, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Lalu di selanjutnya ini ada running text yang menyuguhkan siapa-siapa kandidat lurah di dalam roomnya masing-masing ya, karena room di gofund.net itu memang banyak, bukan 1, 2, atau 3, jadi Bapak Ibu bolehlah sekali-sekali lihat ya, dan enggak namanya di situ ya. Lalu ini juga ada promo pilkada. Promo pilkada tetap berlangsung di bulan Februari. Jadi ada hadiah uang cash ya. Jadi saat ini untuk top sponsor itu dipegang oleh Pak Kinoy atau Pak Odi Erzin. Nah ini untuk promo ini memang khusus untuk akun pilkada. Jadi ketika Bapak Ibu mensponsori akun reguler, dia tidak akan masuk ke sini ya. Dia harus masuk ke akun pilkadanya ya. Oke, kita lanjut ke order tiket. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu mengundang beberapa calon member dan memiliki estimasi setidaknya minimal 10, maka Bapak Ibu harus menyediakan tiketnya setidaknya 10 agar lebih cepat actionnya ya. Caranya tinggal diklik tiket, lalu ada menu order di sebelah sini. Kalau di HP dia biasanya di sebelah sini ya, di bawah sini. Tinggal diklik saja. Ya, maka kita akan dihadirkan di menu seperti ini. Kita tinggal pilih. Misalkan kita mau estimasi ada 10 orang yang daftar reguler gitu ya. Maka kita pilih tiket reguler, lalu kita pilih berapa jumlahnya. Misalnya 10. Oke. Lalu klik proses. Nah, begitu juga ketika mau stok pilkada. Misalnya mau stoknya 5 aja gitu ya. Klik proses. Maka nanti Bapak Ibu akan dapat notifikasi berapa nominal yang harus ditransfer. Jadi transferlah nominalnya sesuai dengan kode unik supaya sistem tuh bisa ngedeteksi secara otomatis ya. Karena memang setiap transaksi di gofund.net itu menggunakan kode unik supaya nggak nyasar gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu ketika memang sudah order tiket dan sudah ditransfer, maka nanti Bapak Ibu akan mendapat notifikasi juga di sini. Ada berapa tiket yang belum digunakan. Jadi kalau misalkan ada 10 tiket reguler, maka nanti ini di bawah ini akan panjang, reguler semua, sampai 10 biji gitu ya. Belum digunakan, belum digunakan. Nah itu artinya Bapak Ibu nanti sudah bisa mengaktifasi akun calon member tersebut. Jadi actionnya lebih cepat gitu ya. Oke, lalu kita ke menu profil. Kita masuk ke menu profil. Nah, di menu profil sudah beberapa yang di ini ya, dikunci, username, nomor telepon itu sudah dikunci, tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanya namanya saja dan alamat. Nah, di menu ini yang paling penting itu adalah password dan token. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mendaftar di gofund.net, Bapak Ibu akan menerima username dan password. Tapi password yang diberikan itu standar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masih sangat standar. Maka kita menghimbau ketika memang sudah bisa login, langsung ganti passwordnya. Boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan angka, boleh kombinasi huruf dan angka. Silakan masukkan di sini password baru.
lalu klik perbarui. Maka Bapak Ibu sudah bisa login dengan menggunakan password yang baru tersebut. Dan itu cukup sekali saja dilakukan selama Bapak Ibu ingat. Kalau nanti lupa, di tampilan depan itu ada menu lupa password ya, itu bisa diklik. Lalu di sini ada token. Nah, saya sering dapat info ya dari CS, tim CS pusat bahwasanya banyak member-member baru yang bingung gitu ya. Token ini apa gitu. Nah, kebetulan memang kita sudah banyak video-video tutorial sehingga ya bisa dikatakan sedikit membantu lah ya. Jadi mengurangi eh, beban pertanyaan yang beruntun gitu. Jadi token ini merupakan PIN pengaman untuk transaksi keuangan Bapak Ibu di gofund.net. Jadi di gofund.net kita punya dua transaksi keuangan, yaitu yang pertama ada withdraw atau penarikan bonus, yang kedua ada transaksi PPOB. Kedua transaksi ini membutuhkan token atau PIN. Kalau di internet banking kita bilangnya PIN lah ya. Tapi kalau di kita itu menyebutnya token. Secara teknis itu sama sebagai pengaman transaksi keuangan. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar di gofund.net, Bapak Ibu tidak akan menemukan, tidak akan mendapatkan yang namanya token. Maka harus diminta dulu. Ketika member baru, di bawah ini akan bertuliskan minta token. Nah, silahkan diklik minta token, maka nanti sistem akan mengirimkan 6 digit angka secara random ke WA Bapak Ibu ya. Nah, karena itu angkanya random mungkin agak sulit untuk diingat. Jadi, token tersebut boleh diganti. Caranya, jadikan token yang dikirim oleh sistem tadi menjadi token lama. Ini ada token lama ya. Masukkan di sini token lamanya tadi, lalu masukkan token baru yang Bapak Ibu inginkan yang terdiri dari 6 digit angka. Ulangi tokennya ya, yang terdiri dari 6 digit angka. Yang penting mudah diingat. Lalu klik perbaharui. Maka Bapak Ibu sudah bisa bertransaksi keuangan di gofund.net dengan menggunakan token tersebut. Pembuatan token cukup sekali saja dilakukan. Nggak perlu berulang kali. Jadi kalau misalnya mau withdraw, buat token. Atau nanti mau PPOB terus buat token. Nggak perlu. Cukup sekali saja dilakukan. Selama Bapak Ibu ingat. Namun jika nanti Bapak Ibu lupa dengan token tersebut, maka ulangi proses yang sama seperti tadi. Dia menunya jadi berubah, reset token. Kalau sudah pernah ambil token, maka akan berubah menjadi reset token. Jadi token yang lama yang sudah Bapak Ibu buat itu akan di reset dengan angka yang terbaru. Gitu ya. Jadi ulangi prosesnya. Oke, kita lanjut masuk ke menu cabang. Di sini kita punya 3 cabang, Medan, Jombang, dan Pasuruan. Jadi Medan, Jombang, dan Pasuruan ini hanyalah penamaan ya. Kalau mau dikatakan dia hanya sebagai penghargaan dari Gofund kepada ketiga kota ini karena memang Gofund hadir di 3 kota ini untuk pertama kali. Jadi sebagai bentuk penghargaan kita berikan nama di sini ya, Medan, Jombang, dan Pasuruan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya member di Kalimantan mau diletak di Medan, ya boleh. Nggak ada masalah. Nggak harus member Medan masuk Medan, nggak harus. Ini hanya penamaan. Boleh dimanapun ya. Oke, kita akan masuk ke sini, ke menu action. Nah, oh ya, ini ketika Bapak Ibu joinnya di Pilkada, maka secara kualifikasi sudah sip di sini ya. Itu artinya memang sudah qualified. Sudah berhak untuk menerima yang namanya komisi gotong royong dan mengikuti yang namanya jenjang karir. Namun kalau tiket ininya reguler, joinnya pakai reguler, maka harus mensponsori 3 akun reguler atau 1 akun pilkada supaya qualified seperti ini ya. Jadi nanti statusnya tuh belum qualified kalau masih
belum ada mensponsori akun pilkada atau 3 akun reguler. Untuk akun yang reguler ya, karena ini memang akun pilkada maka sudah qualified. Kita akan coba masuk ke menunya, karena di setiap cabang itu ada dashboardnya masing-masing. Nah, ketika kita klik, maka kita langsung dihadirkan ke menu detailnya. Tapi kita nggak perlu ke sini dulu ya, kita lihat dari atas dulu. Kita masuk ke dashboardnya dulu. Nah, sama seperti di dashboard utama, namun di sini kita tidak akan lagi menemukan yang namanya dompet sosial. Karena dompet sosial memang sifatnya nasional, jadi dia diletakkan di depan saja. Untuk di dalam akun kita tidak meletakkan lagi itu ya. Jadi di sini sudah ada muncul total komisi. Nah, komisi yang diperoleh di sini, ini komisi yang kita dapat dari cabang yang kita pilih tadi. Tadi yang kita klik cabang Medan ya. Maka komisinya ini adalah komisi dari cabang Medan. Mohon maaf sebentar. Lalu di sini ada total bonus. Nah, total bonus di sini ini yang bisa kita withdraw. Namun minimal withdraw itu sebesar Rp50.000 ya. Jadi ini belum bisa di withdraw. Lalu ada total tiket, ya kan? Kalau di sini memang ditunjukkan 0, berarti tiketnya tidak berada di sini. Tapi bisa digunakan untuk di cabang manapun. Lalu ada dompet. Nah, ini dompet belanja kita atau dompet untuk transaksi PPOB. Nah, ini sudah masuk di cabang. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk transaksi PPOB. Lalu di bawahnya ada detail komisi yang kita terima dari gofund.net. Di gofund.net semua bonus atau semua royalti itu akan dimunculkan dengan sangat-sangat detail. Baik jamnya, menitnya, jumlahnya, keterangannya dari mana gitu ya. Itu akan detail. Akan dimunculkan dengan sangat-sangat detail. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika ada transaksi yang terlupa gitu ya. Nggak akan ada. Jadi nggak akan ada transaksi yang terlewatkan. Sekalipun ada transaksi PPOB yang gagal, itu pun ada laporan. Ya, kita masuk ke detailnya. Nah, ini detail akun. Jadi disinilah kita bisa melihat member-member kita, baik yang sudah aktif maupun yang belum aktif. Sebagai contoh, ini akun belum aktif. Jadi masih butuh diaktifasi. Makanya warnanya masih merah. Inilah yang butuh diaktifasi ya. Nah, sebelum kita aktivasi, saya mau infoin bahwasanya di bawah sini ada link referral. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membagi link referralnya kepada siapapun, dimanapun, ambil link referralnya dengan cara klik link referralnya, maka Bapak Ibu sudah bisa mengcopy dan mempaste kemanapun Bapak Ibu mau. Ya, lalu kita memang punya dua cara ya untuk mendaftarkan member. Yang pertama itu tadi, berarti registrasi mandiri, saya namakan karena si calon member akan mengisi datanya pribadi secara mandiri lewat link referral yang Bapak Ibu berikan. Namun cara kedua ada yaitu kita yang menambahkan calon member tersebut. Caranya klik tambah. Lalu di sini ada jenisnya akun biarkan umum, tinggal masukkan username-nya, masukkan nama lengkapnya, masukkan nomor WA, lalu alamatnya, pilih cabangnya mau cabang mana, Medan, Jombang, atau Pasuruan. Ya, bebas. Lalu pilih paket bergabungnya mau yang pilkada atau yang reguler. Lalu klik proses. Maka nanti Bapak Ibu bisa menemukan akun seperti ini. Butuh diaktifasi. Maka nanti calon member itu kan akan dapat notif ya berapa nominal yang harus ditransfer. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah punya stok tiket seperti yang tadi saya sampaikan, silakan klik aktivasi. Lalu pilih saja, kalau memang sudah punya stoknya tinggal dipilih. Seperti tadi saya sampaikan ya, tinggal dipilih kalau punya tiket reguler sebanyak 10, maka ini akan banyak nih di bawahnya 10. Ya, cuman yang membedakan kodenya ini aja ya. Nah, lalu klik
proses. Maka nanti akun tersebut akan secara otomatis aktif. Ya, silakan Bapak Ibu gunakan tiket yang tersedia. Lalu di sebelah sini ada ikon WA ya. Ini berfungsi untuk Bapak Ibu jika ingin menyapa calon membernya, karena kan tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu nge-share link referralnya kemanapun ya ini, itu tidak menutup kemungkinan ada yang tertarik dan daftar secara mandiri. Maka Bapak Ibu boleh disapa ya atau di follow up dengan cara klik aja logo WA ini, maka nanti dia akan terhubung langsung ke WA yang bersangkutan. Silakanlah ya di follow up gitu. Lalu di sini detail lagi komisi yang kita terima akan dimunculkan. Bapak Ibu silakan cek sudah berapa banyak komisi gotong royong yang diterima gitu ya. Lalu di sini ada menu withdraw. Nah, di sinilah kita kalau mau tarik bonus kita ya, melakukan penarikan, silakan di sini klik request. Ketika Bapak Ibu klik request, maka tampilannya masih acak seperti ini ya. Jadi saran saya pilih dulu paymentnya, lebih diklik-klik saja dulu supaya formnya menyesuaikan. Nah, lebih menyesuaikan dia kan. Nah, kita menyediakan 3 pilihan, pembayaran lewat bank, e-wallet maupun transfer PPOB. Jika Bapak Ibu memilih withdraw lewat bank, maka silakan masukkan nama banknya, masukkan nomor rekeningnya, masukkan nama di rekening, masukkan nominal withdraw, masukkan token transaksi. Nah, ini kita memerlukan token transaksi yang 6 digit tadi ya. Lalu klik proses. Lalu ketika Bapak Ibu mau ke e-wallet juga boleh, kita menyediakan ada GoPay, ada Dana, dan ada Shopee. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang dianggap lebih enak gitu atau lebih cepat. Masukkan nomor e-walletnya, masukkan nominal withdraw-nya, masukkan token transaksinya. Klik proses. Maka akan diproses dalam waktu 1 kali 24 jam. Lalu ada transfer PPOB. Nah, ini saldo kita, saldo bonus kita itu bisa kita geser langsung ke saldo dompet kita supaya bisa kita gunakan untuk bertransaksi PPOB. Itu bisa dan itu boleh. Ya, tinggal masukkan nominal withdraw-nya, masukkan token transaksi, klik proses. Maka juga akan segera diproses ya, minimal maksimal 1 kali 24 jam. Oke, lanjut kita ke karir. Di menu karir, Bapak Ibu akan melihat beberapa warna kandidat lurah di sini ya. Siapa-siapa kandidat lurahnya, ada Pak Erwin di sini. Ini sesuai room ya. Bapak Ibu silakan cek juga. Bapak Ibu berada di room berapa dan statusnya bagaimana. Silakan dilihat-lihat ya. Itu terkait dengan poin sih. Lalu di sini, nah, semua akun yang sudah qualified maka akan menemukan detail komisi gotong royongnya. Nah, contohnya di akun ini dia sudah pernah 3 kali menerima di level pertamanya. Jadi, ntar kalau ada aktivasi lagi ya, aktivasi akun pilkada secara nasional, maka akan ngelanjut di sini, di level keduanya. Nah, semua akun yang sudah qualified itu memiliki kesempatan dan memiliki peluang untuk memperoleh komisi gotong royong secara full sampai di level 10-nya dan berjumlah 132.800.000 sekian. Jadi kalau Bapak Ibu joinnya di pilkada, maka Bapak Ibu punya 3 kesempatan. Komisi gotong royongnya terisi penuh, 132 juta dikali 3. Lalu gimana kalau punya 1 juga tambahan ada akun reguler ya, berarti punya 4 gitu ya. Silakan dimanfaatin ya kesempatannya, ambil jangan nanggung-nanggung. Kalau saran saya ambil langsung yang pilkada. Dan perbanyak juga akun pilkada ya, aktivasi akun pilkada, jadi sistemnya duplikasi lah ya. Duplikasikan apa yang kita lakukan. Oke, lanjut kita ke PPOB.
Nah, di menu PPOB kita bisa melakukan transaksi pembayaran-pembayaran online. Ya, di sini untuk menu pengisian pulsa reguler, paket data, paket SMS, semuanya ada di sini. Bahkan saldo untuk kakak-kakak tertua. Itu ada ya, jadi kita memang bersahabat dengan mereka. Sebagai contoh, kita akan coba untuk isi pulsa reguler. Nah, kita menyediakan semua provider yang ada di Indonesia. Bapak Ibu boleh pilih-pilih ya. Semua provider ada kok di sini. Nah, kita sebagai contoh ambil yang Telkomsel 50.000. Masukkan nomor HP-nya, masukkan token transaksi yang terdiri dari 6 digit angka, lalu klik proses. Bapak Ibu boleh lihat, harga di gofund.net itu sangat murah. Kalau mau di-compare dengan harga counter, harga di Alfamart atau di Indomart, atau bahkan di mobile banking, atau di marketplace, saya jamin harga ini lebih murah. Plus ada royalti PPOB. Jadi kalau Bapak Ibu yang bertransaksi PPOB, maka yang akan menikmatinya itu upline Bapak Ibu ke atas. 10 ke atas itu akan menikmati itu. Jadi harganya udah murah, ada royaltinya juga kan. Nah, ketika Bapak Ibu bertransaksi, laporannya juga muncul detail di sini. Jika berhasil akan muncul di sini. Jika gagal juga akan muncul di sini dan akan dengan keterangannya itu gagal gitu. Nah, saldonya nanti akan langsung dikembalikan, akan langsung di refund. Jadi nggak akan nunggu lama-lama, detik itu juga akan langsung di refund jika memang gagal. Oke, kita coba untuk menu isi token karena memang dua item ini yang bisa dikatakan cukup rutin ya pastinya kita lakukan, pulsa dan token itu sudah pasti. Kita menyediakan dari yang harga 5.000 sampai yang 1 juta. Kita sediakan. Mumpung ada promo dari PLN ya sampai bulan Februari, setahu saya tuh masih ada promonya, silakan dimanfaatin. Jadi kita juga ada yang 5.000, ini jarang-jarang ada, Pak. Kalau di marketplace itu setahu saya nggak ada token PLN yang 5.000. Jadi seandainya saldonya mepet dan punya kebetulan listriknya habis misalnya gitu kan untuk kebutuhan mendesak butuh yang 5.000 ya wes, ini bisa ya kita sediakan. Oke. Tinggal masukkan saja nomor PLN-nya, masukkan nomor WA, masukkan token transaksi, klik proses. Nah, di sini kenapa membutuhkan nomor WA? Iya, karena nanti notifikasi token yang terdiri dari 20 digit itu akan langsung dikirim ke nomor WA yang bersangkutan di sini. Ya, jadi nanti notifnya langsung masuk nomor WA-nya dan nomor tokennya ya. Jadi nggak ribet lah. Oke, lanjut kita ke menu yang tagihan. Jadi di GoFund juga kita bisa bayar tagihan. Ada PLN, ada Telkom, IndiHome ya. Ada pulsa pasca bayar atau kartu halo. Ada BPJS, ada PDAM, ada Multifinance, ada TV berbayar, dan ada gas negara. Kita masuk ke Multifinance-nya. Nah, di Multifinance kita menyediakan beberapa ya. Silakan Bapak Ibu cek mana tahu ada ya di sini. Mungkin ada yang punya cicilan di home credit gitu ya, boleh. Masukkan ID-nya, masukkan nomor WA-nya, klik proses. Nah, di sini kita tidak membutuhkan token karena ini judulnya masih tagihan. Karena judulnya tagihan, Bapak Ibu tuh boleh ngecek dulu. Nggak harus langsung dibayar. Silakan dicek dulu. Sudah dicek berapa tagihannya, kalau mau dibayar, nah tinggal deposit nanti kalau memang saldonya kurang. Gitu ya. Lalu kita juga punya menu GoFund di sini, ini khusus untuk kita ya. Ada GoFund Customer, ada Fund Driver atau Saldo Driver dan Saldo Mitra. Ini nanti juga ada token kita, nanti kita akan jelaskan ya. Karena ini belum launching, yang sudah ini. Jadi kalau mau isi saldo customer bisa lewat PPOB kita. Tinggal masukkan nomor HP-nya, masukkan token transaksi, klik proses. Udah deh, segampang itu bertransaksi di GoFund. Semua ada, ya. Lalu ketika saldonya kurang, silakan deposit, klik deposit ini. Silakan masukkan nominal deposit, tanpa titik, tanpa spasi. Klik proses. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapat notifikasi lewat
WA, berapa nominal yang harus ditransfer gitu ya. Nah, nominal yang tertera itu akan masuk sepenuhnya ke saldo dompet. Misalkan depositnya 100.000, terus dapat notif 101.300 sekian gitu ya. Nah, itu akan masuk ke saldo dompet itu sejumlah itu juga, 101.000 sekian. Bapak Ibu boleh cek nantinya ya. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Menu PPOB kita disediakan memang dari kita untuk kita. Jadi manfaatkan PPOB yang ada, rubah kebiasaan kita yang mungkin selama ini bertransaksi PPOB di luar ya. Ayo pindah, beralih, manfaatkan fasilitas yang kita sediakan. Selain murah, kita juga akan bisa menikmati royaltinya ketika kita mampu menduplikasikan kepada member kita selanjutnya. Jadi 70 juta bukan hal yang mustahil seperti impian Pak D. Raihan Bejo, dan itu boleh menjadi impian kita semua memiliki 1 juta akun aktif di gofund.net, sehingga ketika 1 juta akun aktif tadi sekali saja melakukan pengisian pulsa reguler sebesar Rp5.000 saja dalam sebulan, sekali saja, maka kita sudah bisa menerima royalti sejumlah 70 juta rupiah setiap bulannya hanya dari pulsa 5.000. Jadi kalaupun di dalam keseharian kayaknya nggak mungkin ya cuman ngisi pulsa 5.000, pasti ada bayar listrik, ada beli paket atau apapun itu. Kita semua bertransaksi PPOB di gofund.net ada royaltinya. Jadi manfaatkan royaltinya, ajarin member-membernya supaya kita juga bisa merasakan yang namanya royalti PPOB. Seperti itu ya. Sepertinya itu aja Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjut masuk ke sesi kedua setelah ini. Sebelumnya saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dilanjut Pak Budi. Oke, terima kasih pada Tika yang telah memberikan penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di gofund.net. Dan dengan penjelasan fitur-fitur yang ada di gofund.net berakhir di sesi pertama kita. Dan kita masuk ke sesi keduanya, yaitu tanya jawab seputar fitur-fitur yang ada di gofund.net. Bagi bapak-bapak atau ibu yang hadir malam ini yang ingin bertanya tentang fitur-fitur ini, silakan kita buka pertanyaan.